Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aandun dan masih di segmen terbaru dari channel Aandun. Di setiap zaman selalu ada cerita tentang makhluk gaib yang menggoda manusia untuk terjerumus di dalam nafsu, kebohongan, dan hubungan yang tidak bertanggung jawab. Ada yang menyebutnya godaan setan, ada pula yang menyebutnya kelemahan manusia. Namun, dalam tradisi kuno, ada satu nama yang selalu dikaitkan dengan kekacauan rumah tangga dan rusaknya kesetiaan. Asmodeus, sosok dalam literatur Yahudi, Kristen kuno hingga cerita rakyat Persia yang dikenal sebagai pembawa kerakusan, nafsu, dan kehancuran hubungan. Dia ini bukan sekedar iblis, melainkan simbol bagaimana manusia bisa tenggelam dalam syahwat, manipulasi, dan janji-janji palsu. Dan ketika kita melihat fenomena masa kini dari orang yang menipu pasangannya, dia mengaku lajang padahal sudah beristri, lalu menghilang ketika dimintai tanggung jawab, kita jadi bertanya-tanya, apakah ini murni perbuatan manusia? Ataukah manusia sedang menjadi korban dari godaan yang sudah ribuan tahun diperingatkan dalam kitab-kitab kuno? Hari ini kita akan bahas salah satu figur paling misterius dalam mitologi kuno, Asmodeus. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama karena anak punya hak untuk mendengarkan cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk menanamkan kebaikan. Sekarang kita masuk ke dalam cerita Aandun sebelum tidur. Asmodeus adalah salah satu dalam mitologi literatur kuno dan kitab-kitab Yahudi Kristen yang digambarkan sebagai roh jahat atau iblis yang berkaitan dengan nafsu, kecemburuan, dan kemarahan. Dalam tradisi keagamaan, Asmodeus itu sering dilihat sebagai simbol sifat manusia yang harus dikendalikan, yaitu nafsu yang tidak terkendali, cemburu dan iri hati, kemarahan dan amarah buta, serta godaan kekuasaan. Dia ini sering dipakai sebagai personifikasi kelemahan manusia agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nama Asmodeus ini berasal dari bahasa Persia kuno Aesmadaeva, artinya demon kemarahan atau amarah yang tak terkendali. Istilah ini tuh sebenarnya berasal dari kepercayaan Zoroaster. Dari sinilah nama itu berkembang dalam tradisi Yahudi menjadi Asmodai yang di bahasa Yunani-kan atau di bahasa Latin-kan itu menjadi Asmodeus. Sedangkan dalam demonologi abad pertengahan dalam buku Ars Goetia yang judulnya itu Lesser Key of Solomon, Asmodeus itu disebut sebagai salah satu raja neraka. Dia itu digambarkan memiliki kepala tiga. Kepalanya itu kepala banteng, manusia, dan juga kepala domba jantan. Di sini Asmodeus itu digambarkan menguasai nafsu, kekayaan tersembunyi, tipuan, dan rahasia. Menurut sumber paling tua yaitu dalam kitab Tobit, kisah mengenai Asmodeus ini terjadi di wilayah Media dan Ninive atau yang sekarang masuk ke wilayah Iran dan Irak, yang terjadi itu di sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, kisahnya itu jadi diceritakan ada seorang perempuan bernama Sarah, yang mana Sarah ini adalah anak dari Roguel. Sarah itu sangat ingin sekali menikah, tetapi setiap kali ia dinikahkan, suaminya itu meninggal pada malam pertamanya sebelum mereka itu melakukan hubungan suami istri. Nah, total itu ada 7 suami yang sudah tewas. Dalam teks menyebutkan hal ini tuh terjadi karena Asmodeus, sang iblis yang jahat ini, mencintai Sarah dan tidak membiarkan seorang pun mendekatinya. Asmodeus itu merasa cemburu sehingga dia ini bertindak brutal, menguasai seseorang melalui hawa nafsunya dan akhirnya membunuh laki-laki yang mendekati Sarah. Saat itu, Sarah itu sempat difitnah oleh masyarakat. Dia ini dianggap sebagai pembawa sial. Dan
karena si Sarah ini sudah merasa sedih, merasa tertekan, merasa down. Akhirnya Sarah ini berdoa kepada Tuhan sambil menangis dengan tulus. Di sisi lain, ada juga seseorang bernama Tobias yang berada di Ninive. Dia juga sedang berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Dia ini berdoa meminta untuk kesembuhan sang ayah yang buta karena terkena kotoran burung yang jatuh ke matanya. Si Tobias ini itu adalah anak dari Tobit. Nah, doa Tobias dan Sarah ini didengar pada saat yang bersamaan. Karena saking tulusnya doa mereka, akhirnya Tuhan mengutus malaikat Rafael yang datang seolah-olah berwujud sebagai manusia. Rafael akhirnya mengajak Tobias itu melakukan perjalanan jauh untuk menyembuhkan sang ayah, dan yang paling penting juga untuk menikahi Sarah. Dalam perjalanannya, Rafael itu menyuruh Tobias itu untuk mengambil ikan yang besar dari sungai Tigris. Rafael berkata, "Ambillah hati, empedu, dan organ dalam dari ikan tersebut. Bagian itu dapat mengusir roh jahat, dan bagian itu juga itu dapat memiliki khasiat untuk menyembuhkan sang ayah dari sakitnya." Dalam perjalanan itu, Rafael dan Tobias itu memutuskan untuk berhenti di rumah kerabat dari Tobit atau ayahnya, yang ternyata itu adalah orang tua dari Sarah. Dalam pertemuan itu, Tobias dan Sarah itu saling jatuh cinta, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, tentunya dengan arahan dari Rafael. Ketika Tobias menikahi Sarah, Rafael itu memberi petunjuk nih kepada si Tobias untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, Tobias itu disuruh untuk membakar hati dan organ dalam ikan. Lalu, asapnya itu katanya akan mengusir Asmodeus. Dan yang paling penting adalah Tobias diminta untuk berdoa bersama Sarah dengan penuh keikhlasan atau penuh pengharapan. Dan benar saja, hal ini dapat mengusir Asmodeus. Asmodeus pun lari terbirit-birit menuju ke Mesir. Dan malaikat Rafael itu mengejarnya dan menangkapnya serta berhasil mengikatnya. Oh ya, ini tuh sebenarnya adalah salah satu pengusiran setan paling tua yang dicatat dalam literatur Yahudi. Kisah Asmodeus tidak hanya muncul dalam kitab Tobit. Kisah Asmodeus juga muncul sebagai tokoh itu dalam cerita para rabi. Ini diceritakan dalam literatur Yahudi atau Talmud Babilonia. Dalam Talmud, Asmodeus disebut sebagai raja para sedim, yaitu roh jahat atau iblis. Dia digambarkan itu memiliki kekuatan yang sangat besar, mukanya itu tampak seperti manusia, tetapi berwajah setengah roh. Jadi begini ceritanya. Diceritakan Raja Salomo itu ingin membangun bait suci, tetapi Raja Salomo ini membutuhkan kekuatan dari cincin samir. Sebenarnya ini tuh bukan merujuk pada kekuatan atau pada cincin yang seperti yang kita gambarkan, yang kita bayangkan atau yang kita bayangkan lah gitu. Ini tuh merujuk pada bahannya, yaitu cacing atau batu yang bisa memotong tanpa logam. Raja Salomo itu memanggil Asmodeus dengan cara menjeratnya. Namun dengan kelicikannya, Asmodeus itu menipu Raja Solomon, yang akhirnya Raja Solomon itu cincinnya itu berhasil direbut oleh Asmodeus, dan akhirnya Asmodeus ini berhasil mengambil alih tahta Solomon itu selama 40 hari. Asmodeus ini menyerupai Raja Solomon. Di sana orang-orang itu mengira Solomon itu sudah gila atau berubah gitu. Akhirnya Salomon yang mengetahui hal itu, Salomon itu bertobat dan berdoa kepada Tuhan, sehingga akhirnya cincinnya itu kembali kepada dirinya dan berhasil mengusir Asmodeus atau membuang Asmodeus ini ke gurun.
Dalam versi ini, Asmodeus ini sebenarnya lebih mirip sebagai roh penipu. Dan juga Asmodeus ini di sini sebagai simbol kesombongan dan juga sebagai penggoda manusia yang berkuasa. Tidak hanya pada Talmud, pada abad ke-17, Asmodeus juga diceritakan dalam Ars Goetia. Ars Goetia itu merupakan bagian pertama dari Grimoire atau buku sihir yang berada pada abad ke-17 yang dikenal sebagai kunci kecil Sulaiman atau The Lesser Key of Solomon. Di sini Asmodeus itu menjadi salah satu dari 72 raja neraka. Ia digambarkan mengendarai naga, memiliki 3 kepala banteng, kepala manusia, dan kepala domba jantan, dan dia juga digambarkan menghembuskan api dan menguasai harta, rahasia, serta nafsu. Literatur abad pertengahan ini itu menautkan Asmodeus itu dengan nafsu tak terkendalikan serta hasrat yang sangat merusak. Nah, itulah kisah Asmodeus yang diceritakan oleh berbagai kitab-kitab dan literasi kuno. Walaupun Asmodeus adalah tokoh jahat, tradisi Yahudi Kristen itu menjadikan kisahnya sebagai pelajaran spiritual. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari dirinya dan kisahnya? Menurut Andun, itu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah Asmodeus ini. Yang pertama, nafsu yang tak terkendali itu dapat menghancurkan manusia. Dalam kitab Tobit, Asmodeus itu adalah personifikasi dari cemburu, nafsu tanpa terkendali, dan kemarahan yang membutakan. Manusia itu harusnya menguasai hawa nafsunya, bukan malah sebaliknya, hawa nafsu yang menguasai manusianya. Yang kedua, doa dan kesucian hati itu dapat mengalahkan godaan. Sarah dan Tobias itu berdoa sebelum malam pernikahan. Akhirnya Rafael membantu mereka karena melihat kesucian niat, keteguhan iman, dan harapannya untuk menghindari kejahatan dari Asmodeus ini. Dan juga Tobias dan Sarah ini menghindari hawa nafsunya. Ketiga, kesombongan dan tipu daya itu akan mengalahkan diri sendiri. Dalam kisah Raja Salomo, Asmodeus itu berhasil menipu dan akhirnya mengambil tahta Raja Salomo. Tetapi ia jatuh pada kesombongannya sendiri, sehingga akhirnya dapat dikalahkan kembali oleh doa Raja Salomo. Nah, yang keempat, setan selalu hadir lewat titik lemah manusia. Tradisi Yahudi itu menafsirkan Asmodeus itu bukan sebagai tokoh literal semata, tetapi sebagai simbol kelemahan manusia, godaan amarah, godaan nafsu, dan juga godaan kekuasaan. Ketika manusia itu lemah, Asmodeus itu dapat masuk menguasai manusia. Yang kelima dan terakhir, kisah Asmodeus ini mengajarkan juga bahwa godaan terbesar itu bukan hanya nafsu, tetapi kemampuan memutarbalikkan kebenaran demi memenuhi syahwat kita sendiri. Terkadang ada tokoh agama itu membawa-bawa dalil agama untuk menipu demi pemenuhan syahwatnya. Misalkan, si tokoh agama ini menyatakan cinta nih, dia bilang hanya pada satu orang doang nih dia cinta, hanya kepada istrinya. Nyatanya dia ini menikahi wanita yang lainnya. Dia ini mengaku nih kepada istri pertamanya itu, mengaku pada istrinya itu menikah itu tanpa cinta. Ini sungguh-sungguh zolim ini gitu. Jadi di sini itu dia zolim kepada istri pertamanya, pada istrinya, dan juga dia ini zolim kepada wanita lainnya karena sudah mempermainkan perasaan wanita. Di sini juga kita perlu sadar gitu ya, bahwa sebagian manusia itu ternyata tidak perlu Asmodeus untuk jatuh. Justru mereka ini menyalakan lilin untuk mengundang si Asmodeus datang untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga ini menjadi pelajaran nih buat kita, supaya kita itu terhindar dari
sifat-sifat ini gitu, supaya kita terhindar dari hawa nafsu kita, dari syahwat kita yang akan menjatuhkan diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat memberikan pelajaran untuk kita semua. Itu aja pembahasan dari Andun kali ini. Tapi sebelumnya yuk di like, comment, subscribe dulu videonya dan di share ke sebanyak-banyaknya jika video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan diklik juga notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Andun ini. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan sampai bertemu kembali di video-video Andun selanjutnya. Bye bye. Bismika Allah ma'aya wa bismika amin.